Juara Liga Inggris bisa ditentukan minggu depan. Juara Liga Inggris musim 2022-2023 bisa saja ditentukan pekan depan, tepatnya dalam duel Arsenal versus Manchester City, Kamis 16 Februari 2023. Dua tim top ini tengah bersaing ketat di puncak klasemen sementara. Arsenal baru saja ditahan imbang Brentford dalam duel pekan ke-21, Sabtu 11 Februari 2023. Man City baru bermain pada Minggu 12 Februari 2023. Artinya selisih poin bisa saja menipis. Saat ini Arsenal memimpin dengan 51 poin. Man City mengekor di belakangnya. Tentu selisih poin sekarang terbilang tipis di Liga Inggris. Situasi bisa berubah dengan cepat. Terlebih, hasil imbang dengan Brentford kemarin terbilang cukup buruk bagi Arsenal. Skuad Mikel Arteta kehilangan 2 poin penting. Tekanan di puncak pemain juga semakin besar, padahal minggu depan mereka harus menghadapi Man City. Arsenal memang membuat banyak kejutan untuk mencapai puncak klasemen sementara Liga Inggris. Namun hingga kini sebenarnya mereka belum menghadapi Man City di Liga. Pertemuan Arsenal dan Man City tengah pekan depan sebenarnya bukan yang pertama. Kedua tim sudah pernah bertanding di Piala FA. Man City keluar sebagai pemenang. Ini adalah pertandingan besar. Jika Anda ingin juara Liga Primer atau juara Liga manapun, di laga semacam inilah Anda harus bangkit. Rabu pekan depan adalah pertandingan besar. Saya kira inilah laga penentu. Jika Man City menang, saya kira Arsenal tidak akan bisa balik bersaing jadi calon juara. Setelah melihat performa mereka hari ini versus Brentford, saya sulit membayangkan Arsenal akan mengalahkan Man City pekan depan. Bahkan saya bakal terkejut jika bisa, ujar analis Liga Primer Paul Merson. Man City ancam Arsenal usai tekuk Villa. Manchester City meraih kemenangan 3-1 atas Aston Villa pada pekan ke-23 Liga Inggris di Stadion Etihad, Senin 13/2, dini hari WIB. Hasil ini membawa Man City kembali ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 48 poin. Tim asuhan Pep Guardiola kini hanya berjarak 3 poin dari Arsenal yang menempati puncak klasemen. Man City mendominasi di babak pertama. The Citizens bahkan sudah unggul 1-0 berkat gol Rodri saat pertandingan baru berjalan 5 menit. Tuan rumah memperbesar keunggulan pada menit ke-39. Umpan Erling Haaland ke muka gawang lawan dengan mudah disontek Ilkay Gundogan yang membuat gawang Villa bobol untuk kali kedua. Man City menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Gol ketiga dicetak Riyad Mahrez melalui tendangan penalti. Villa bermain lebih baik di babak kedua. Hasilnya tim tamu bisa memperkecil skor kontra Man City menjadi 1-3 pada menit ke-60. Tim tamu mampu memanfaatkan kesalahan Bernardo Silva yang berujung gol Oli Watkins. Riyad Mahrez bisa jadi pemain terbaik Man City musim ini. Winger Manchester City Riyad Mahrez terpilih sebagai Man of the Match di pertandingan melawan Aston Villa, Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023, malam WIB. City menjamu Villa di laga pekan ke-23 Premier League 2022/2023 di Stadion Etihad. Sejak awal mereka langsung menekan pertahanan sang tamu. Mereka langsung bisa mencetak gol cepat melalui Rodri. City terus meneror pertahanan Villa dan kemudian bisa mencetak gol kedua melalui Ilkay Gundogan. City sekali lagi bisa mencetak gol melalui penalti Riyad Mahrez. Namun Villa kemudian bisa membalas melalui Oli Watkins. Namun cuma 1 gol itu saja yang bisa dihasilkan oleh sang tamu sampai laga babak kedua berakhir. Laga ini Riyad Mahrez dipasang di sisi sayap kanan Manchester City. Ia kerap merepotkan Lucas Digne, bek kiri Aston Villa. Peran Mahrez atas kemenangan City di sini sangat besar. Ia yang mencetak assist untuk gol pertama timnya yang dihasilkan Rodri. Mahrez juga mencetak 1 gol di laga ini. Ia mengeksekusi penalti dengan sempurna di penghujung laga babak kedua. Ia juga sempat mendapat peluang emas untuk mencetak gol lagi di babak kedua. Laman resmi Premier League pun memilihnya jadi Man of the Match di pertandingan Manchester City vs Aston Villa ini. Menurut Hoscoret, Riyad Mahrez mencatatkan 3 tembakan ke gawang. 1 di antaranya tepat ke sasaran.
Mahrez juga mencatatkan 2 key pass di laga tersebut. 5 umpan silang juga dilepaskannya dan 2 tepat kesasaran. 1 long ball juga dicatatkan Mahrez. Umpan tersebut sampai ke sasaran. Selain itu ia juga melepas 1 tackle di laga tersebut. Bukan pemain lama, Man City disebut Guardiola sedang runtuhkan hierarki Liga Inggris. Pep Guardiola mengaku klubnya sedang berusaha meruntuhkan hierarki Liga Inggris karena status mereka yang bukan pemain lama. Guardiola menggarisbawahi jika Manchester City berstatus minoritas di Liga Inggris. Sejak klubnya dijatuhi hukuman oleh Liga Inggris, Pep Guardiola menggebu-gebu untuk membela diri. Man City dihukum oleh Liga Inggris karena melakukan 115 pelanggaran finansial. Pelanggaran yang dilakukan oleh The Citizens dikabarkan sudah berlangsung selama lebih 8 tahun. Hukumannya menanti The Citizens di masa depan tergolong kategori yang cukup berat. Perolehan poin mereka bisa dikurangi dan beberapa gelar pada musim-musim sebelumnya mungkin dicabut. Melihat ancaman ini, Pep Guardiola tetap berada di sisi klub yang dia asuh sejak 2016 tersebut. Guardiola bahkan menganggap kondisi saat ini sebagai salah satu perjuangan yang harus dilakukan timnya untuk mencapai status baru. Saya selalu merasa jika bermain bagus saja tidak cukup untuk bisa menaklukkan Liga Inggris. Kami harus bermain lebih baik karena mengalahkan pemain lama hanya bisa dilakukan dengan mendekati kesempurnaan. Kami tidak memiliki modal sejarah pada situasi saat ini. Man City jelas bukan bagian dari hierarki Liga Inggris, kata Pep Guardiola.